Saya Abdulaziz Fatoni dengan NIM 202140059. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan presentasi saya. Ini mungkin public speaking saya untuk menjelaskan apa yang telah saya buat pada saat minggu kemarin, yaitu PPT tentang passion saya. Mungkin ini ada untuk kenalan. Mungkin langsung aja untuk PPT-nya. Baik, di sini saya memiliki sebuah passion terhadap diri saya, yaitu kehidupan sebagai seorang editor. Apa sih? Bagaimana sih kehidupan sebagai seorang editor itu? Sebagai seorang editor, saya banyak belajar sekali pengalaman atau sebuah bentuk karya yang ingin disampaikan meskipun tidak dalam bentuk visual atau dalam bentuk video. Seperti itu untuk kehidupan sebuah editor. Lebih tepatnya kita lebih mencari seni karya yang dimana bisa menyampaikan pesan, yaitu pesan untuk menjadi seorang editor. Kemudian apa aja sih apa sih yang diharapkan dari seorang editor itu? Pertama, ketika kita ini menjadi seorang editor, kita harus menyiapkan sebuah project, atau ketika kita disuruh atau dibayar, maka kita harus menanyakan dulu project apa yang akan kita buat. Di sini sebagai editor, yang pertama itu harus mengetahui dulu project apa yang akan dikerjakan. Maksud dari project apa yang akan dikerjakan itu seperti ini. Misal kita ada klien, ada seseorang yang ingin kita sebagai menjadi editor. Terus kita tanya project apa yang ingin dibuat itu. Mungkin kita bisa akan menyesuaikannya atau bisa menyesuaikan lah, bisa menyesuaikan dengan konsumen. Kemudian yang kedua itu di sini ada major requirements, yaitu adalah syarat utama menjadi seorang editor itu apa. Syarat utamanya jika ingin menjadi seorang editor adalah harus bisa memahami beberapa aplikasi editing. Kenapa harus bisa memahami beberapa aplikasi editing? Karena dalam sebuah video ini kita tidak asal-asalan membuat karya. Jadi kita harus yang paling utama itu ya, kita emang harus pahami dulu gitu aplikasi apa yang kita emang benar-benar kuasain. Disitulah kita bisa mengapresiasikan hasil karya kita sendiri. Percuma kita ingin menjadi editor tapi kita tidak paham gitu aplikasi apa yang kita paham. Itu sih utamanya, kenapa harus kita bisa memahami beberapa aplikasi tersebut. Karena jadi editor itu harus memiliki pengalaman yang banyak lah, intinya harus bisa. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan dari seorang editor apa? Tujuan semua editor adalah hasil yang memuaskan bagi konsumennya. Di sini saya menuliskan itu karena banyak beberapa editor yang membuat karya itu asal-asalan. Mungkin macam gini, ada klien yang meminta sang pengedit ini untuk bisa menyampaikan pesan, tetapi sang pengedit ini hanya membuat asal-asalan ngeditnya gitu. Jadi tujuannya tuh tidak ada gitu, dia asal ngedit aja. Jadi kalau saya sendiri sebagai editor ini saya memiliki tujuan, yaitu hasil yang kita buat ini bisa tersampaikan, bisa divisualkan. Pesan yang saya buat dalam karya untuk video ini saya maksimalkan, yaitu dengan tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar ngedit
aku kasih ini potong-potong ini, tidak, tetapi bisa menyampaikan sebuah pesan yang nyata yang bisa mengubah masyarakat atau sebagainya. Kemudian ini ada aesthetic peak, yaitu capaian apa yang ingin dicapai oleh seorang editor. Editor ini ingin memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Bagaimana caranya? Ya kita memberikan hasil yang terbaik lah kepada konsumen kita. Bagaimana hasil editing kita ini bisa disenangin atau digemari oleh konsumen kita, klien kita ini. Kemudian itu yang kelima, itu ada project stage, itu mengikuti keinginan dari konsumen. Jadi emang ya editor ini hanya mengikuti kemauan konsumen. Mungkin kalau saya pribadi itu terkadang ketika ada, ya saya bekerja sama dengan konsumen itu sendiri, ketika masih ada yang kurang bisa saya tambahkan. Ketika konsumen meminta A, saya menambahkannya B. Kenapa? Karena sebagai editor juga harus bisa mempaskan atau bisa menyiapkan yang terbaik lah, membuat yang terbaik lah agar video itu menjadi nyata, real. Kemudian itu ada meet our team, itu membahas apa yang akan diinginkan oleh konsumen kepada editor. Jadi di yang poin ke-6 ini, di mana kita ini membahas dengan konsumen kita, klien kita, sebelum apa-apa yang ingin diedit olehnya, apa-apa yang diinginkan. Mungkin itu sih, ada 6. Pertama itu tentang project itu sendiri apa, kemudian syarat untuk menjadi editor itu seperti apa, kemudian tujuannya apa, kemudian hasil yang diinginkan apa, kemudian project stage-nya apa, dan bertemu dengan konsumen. Kemudian itu ada di sini saya membuat keluh kesah sebagai editor. Kenapa? Karena ya saya banyak sekali keluh kesah sebagai editor. Ini salah satunya adalah keluh kesah sebagai editor adalah ketika konsumen meminta revisi terus-menerus. Itu salah satu keluh kesah yang banyak orang editor yang sakit gitu. Kenapa? Ketika kita sudah memaksimalkan kinerja kita untuk mengedit, untuk menghasilkan yang terbaik untuk konsumen, tapi mereka itu meminta revisi, salah lagi. Itu yang membuat seorang editor ini merasa lelah, karena menjadi seorang editor ini harus penuh kreativitas, di mana sebuah kreativitas itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba gitu. Itu sih. Kemudian itu ada ketika kita sudah ingin finally terakhir untuk akhir dari mendownload video yang kita edit itu, terkadang aplikasi editing ini tidak selalu normal, tidak selalu stabil. Terkadang masih suka error, entah karena jaringannya, entah karena hal yang lainnya. Kemudian alasan saya menjadi seorang editor itu yaitu karena menjadi seorang editor itu bisa membuat saya menyampaikan sebuah kreativitas saya kepada konsumen sebagai karya dalam karya bentuk video. Itu akan lebih bisa menyampaikan pesan. Kenapa? Karena zaman sekarang orang itu sudah mulai malas membaca, itu salah satunya. Kemudian orang juga akan bisa melihat video itu, bisa menilai video itu baik atau buruknya. Makanya kenapa alasan saya menjadi seorang editor itu ya karena saya ingin bisa menambah wawasan saya gitu sebagai seorang editor. Kreativitas saya ini di sini gitu, biar bisa menyampaikan pesan pada masyarakat luas, pada orang-orang yang telah melihat hasil video saya. Kemudian itu ini adalah awal mula kenapa saya bisa suka ngedit gitu ya. Mungkin lanjut ke ini, kenapa sih saya sebenarnya bisa suka dengan editing gitu.
Pertama, saya belajar ngedit itu sejak SMP, sejak duduk di bangku SMP. Dulu itu saya hanya bisa menggunakan aplikasi editing, yaitu hanya di HP Android, macam KineMaster lah, VN dan lain-lain. Dan di situ saya bisa mengembangkan terus-menerus, belajar hingga ketika di bangku SMA saya mulai mencoba untuk pindah ke PC atau ke komputer atau laptop lah semacamnya. Kemudian di situ saya belajar lagi dan akhirnya menyukainya dan untuk memfokuskan ke bidang editor ini. Dan kenapa saya bisa-bisanya kuliah ini tiba-tiba masuk ke TI? Karena mungkin dulu pemikiran saya di TI juga akan mengarah ke editor, ternyata lebih ke arah pemrograman, itu membuat aplikasi dan lain-lainnya. Kemudian itu selanjutnya itu saya di sini ada tujuan sebagai editor. Apa aja sih tujuan sebagai editor ini? Pertama itu ada hasil video yang memuaskan. Editor ini ingin memberikan hasil yang terbaik untuk klien. Bagaimana sih caranya bisa menghasilkan video yang terbaik untuk kliennya? Itu dengan mengoptimalkan hasil kinerja kita. Klien bisa menerima hasil karya kita dan kita juga senang. Karena menjadi seorang editor itu harus penuh dengan kreativitas. Kita itu mengerjakan itu tidak asal-asalan. Kita itu mengerjakan, dipikirkan pesan apa yang bisa disampaikan oleh penonton dan hal-hal apa yang akan ingin kita buat, ingin yang kita sampaikan. Kemudian itu hasil gambar yang tidak mengecewakan. Editor ingin hasil yang dibuat tidak mengecewakan klien. Apa maksudnya? Ketika kita mengambil shoot atau video itu benar-benar gitu, bukan asal-asalan. Jadi sebagai editor juga harus pintar-pintar mencari video yang bagus itu, bukan asal-asal video digabungin terus diedit terus jadi bagus. Apa maknanya gitu? Sebelum ngedit video itu kan kita harus membuat video. Dengan apa? Dengan kamera. Itu kita harus bisa memikirkan video apa yang ingin kita buat. Itu proses pertama. Tujuan pertama itu apa? Itu. Kemudian itu ada mengupload proyek hasil karya kita, itu juga akan mengupload hasil yang dia buat untuk menarik klien yang lain. Di sini juga saya ingin bisa gitu menyampaikan hasil buatan saya untuk kepada masyarakat Indonesia atau luar yang mungkin bisa menilai hasil karya ini masih ada yang kurang atau tidak. Mungkin seperti itu sih. Mungkin itu sih. Terima kasih. Ini untuk jika ingin ada yang bertanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini sih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.